Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita telah memasuki edisi 14. Edisi 14 ini merupakan bagian akhir atau bagian 3 dari pembicaraan mengenai ismun munsharif dan ismun ghairu munsharif. Pada bagian 1 kita melihat ismun munsharif dan ismun ghairu munsharif dari sisi gender. Bagian 2 dari sisi ketertentuan. Bagian 3 ya, kita melihat ismun munsharif dan ismun ghairu munsharif dari sisi i'rab. Dari sisi i'rab atau dari sisi perubahan harakat huruf akhir. Ya, kita ulangi, ismun munsharif adalah kata benda atau kata sifat yang bertanwin. Misalnya waladun, Muhammadun, bintun, itu kata benda, kemudian semuanya bertanwin. Waladun, Muhammadun, bintun. Waladun, seorang anak laki-laki, Muhammadun, ini Muhammad, bintun, seorang anak perempuan. Kemudian tawilun, tawilatun. Tawilun itu tinggi, itu kata sifat, bertanwin. Tawilatun itu bentuk muannats dari tawilun. Tawilatun juga tinggi. Ini kata sifat bertanwin. Kemudian ismun ghairu munsharif itu kata benda atau kata sifat yang tidak bertanwin. Misalnya Imranu, Marwanu, ini kata benda nama. Imran itu nama orang, Marwan nama orang. Kemudian Kaslanu, Ghadbanu, ini kata sifat. Semuanya tidak bertanwin. Pada pelajaran sebelumnya dijelaskan bahwa perubahan harakat huruf akhir atau i'rab itu bentuk-bentuk i'rab itu adalah marfu', majrur dan mansub, atau nanti dengan kata lain raf'un, jarrun dan nasbun. Jadi ada tiga bentuk i'rab. Yang pertama raf'un atau marfu'un, majrurun dan mansubun. Apa itu marfu'? Marfu' adalah kata benda atau kata sifat yang harakat huruf akhirnya dhammah. Bisa dhammatain, bisa single dhammah. Ya. Contoh, kitabun, al-kitabu, ini kata benda. Ya, kitabun artinya sebuah buku. Al-kitabu itu bentuk ma'rifah dari kitabun, artinya buku tersebut. Ya, buku tersebut. Dua kata benda ini berakhir dengan dhammah. Yang satu itu dhammatain, double dhammah, yang satu single dhammah. Maka dikatakan kata benda kitabun dan al-kitabu itu berkasus marfu'. Berkasus marfu'. Kemudian ini mahirun dan mahiratun itu kata sifat. Ya, dua-duanya berakhir dengan dhammah. Mahiratun ini bentuk muannats dari mahirun. Artinya pandai. Ya, artinya pandai. Jadi dua-duanya itu berakhir dengan dhammah. Maka dikatakan bahwa mahirun dan mahiratun ini berkasus atau berbentuk marfu'. Ya. Oke, kemudian dari kitabun kita ubah menjadi kitabin. Dari kitabun kita ubah menjadi kitabin. Yang tadinya harakat huruf akhirnya itu dhammatain, sekarang menjadi kasratain. Kemudian dari al-kitabu kita ubah menjadi al-kitabi. Dari mahirun kita ubah menjadi mahirin. Mahiratun kita ubah menjadi mahiratin. Nah, jadi ini yang kolom tengah ini harakat huruf akhirnya kasrah.
Harokat huruf akhirnya kasrah. Nah, manakala harokat huruf akhirnya kasrah, apakah itu double kasrah maupun single kasrah, maka bentuk kata benda atau kata sifat itu dikatakan majrur, atau kata sifat dan kata benda itu berkasus majrur. Kemudian kita ubah lagi menjadi kitaban. Jadi harokat huruf akhirnya double fathah. Kitabin kita ubah menjadi kitaban. Ingat, double fathah itu harus disangga oleh alif, ya. Kemudian al-kitabi kita ubah lagi menjadi al-kitabah. Ya, mahirin kita ubah lagi menjadi mahiron. Lihat, double fathah lagi-lagi disangga oleh alif. Kemudian mahiratin kita ubah lagi menjadi mahiratan. Nah, pelajaran sebelumnya dijelaskan bahwa apabila double fathah itu terdapat pada kasrah, apabila yang menyandang double fathah itu ini tamarbutah, apabila yang menyandang double fathah itu tamarbutah, maka double fathah tidak perlu disangga oleh alif. Maka di sini tidak ada alif. Ya, di sini tidak ada alif, di sini ada alif, di sini ada alif. Jadi kitabun berubah menjadi kitabin, berubah menjadi kitaban. Yang berubah itu harokat huruf akhirnya, sedangkan artinya tetap, artinya tidak berubah. Kitabun sebuah buku, kitabin sebuah buku, kitaban juga sebuah buku. Perubahan harokat huruf akhir itulah yang disebut dengan apa? Dengan i'rab. Dengan i'rab. Jadi kitaban itu mansub dengan apa? Dengan fathah. Kitabin itu majrur dengan kasrah. Kitabun itu marfu dengan dhammah. Al-kitabu itu marfu'un bid dhammah. Al-kitabi majrurun bil kasrah. Al-kitaba mansubun bil fathah. Oke. Itu kata benda atau kata sifat munsharif. Jadi kata benda, kata sifat munsharif kita satukan saja. Jadi lihat ini, kitabun, al-kitabu itu kata benda, mahirun, mahiratun itu kata sifat. Tabel berikutnya merupakan tabel kata benda dan kata sifat ghairu munsharif. Kalau tabel 1 itu kata benda, kata sifat munsharif bertanwin, kalau ini ghairu munsharif, tidak bertanwin. Kemudian yang tidak beralif lam. Jadi kata benda atau kata sifat ghairu munsharif yang tidak beralif lam. Ya, coba lihat ini semuanya ghairu munsharif. Sebab tidak berakhir dengan tanwin. Dia berakhir dengan single dhammah. Kalau ini dia berakhir dengan kasrah. Ini berakhir dengan double dhammah. Yang kata sifat ini berakhir dengan single dhammah, yang ini berakhir dengan kasrah, yang ini berakhir dengan fathah. Kita mulai dari marwanu. Marwan itu tidak bertanwin. Jadi bukan marwanun tapi marwanu. Dia termasuk kata benda nama. Dia termasuk kata benda nama atau ismul alam. Nah, kita lihat ini ghairu munsharif yang tidak beralif lam. Bentuk marfu'nya itu berakhir dengan dhammah, marwanu. Nah, di sini yang aneh. Bentuk majrurnya bukan marwani seperti ini. Dia tidak berakhir dengan kasrah, tapi malah dia berakhir dengan fathah. Jadi marwanu itu marfu, majrurnya marwana. Mansubnya itu marwana. Jadi kata benda atau kata sifat yang ghairu munsharif itu marfu dengan dhammah, majrur dengan fathah, bukan majrur dengan kasrah. Kalau dia bertanwin seperti ini, dia majrur dengan kasrah. Lazimnya begitu. Tapi kalau dia tidak bertanwin seperti ini, dia justru majrur dengan fathah. Ya, mansub ya dengan fathah. Jadi bentuk majrurnya sama dengan bentuk mansubnya. Marwanu, marwana,
Marwana. Bukan Marwanu, Marwani, Marwana. Bukan, ya. Ya, masajidu ini juga ghairu munsharif. Masajidu, masajidu dia masajidu dia tidak bertanwin. Bentuk majrurnya masajida, bukan masajidi. Bentuk mansubnya masajida. Ya, oke. Kemudian satu lagi, madarisu, madarisu, madarisa, madarisa. Madarisu, madarisa, madarisa. Ini Marwan, ini kata benda nama. Masajid, ini kata benda jamak tidak berakal. Jadi masajidu, masjid, masjid. Madarisu, sekolah, sekolah. Kemudian dua terakhir, itu kata sifat ghairu munsharif. Kata sifat ghairu munsharif. Za'lanu dan ta'banu. Za'lanu artinya kecewa. Za'lanu ya sinonim dari ghadbanu. Kemudian marah. Ta'banu ini capek, ya. Bentuk majrur dari ta'ban, za'lanu, bukan za'lani, tapi za'lana. Ya, dia majrur dengan fathah. Kemudian bentuk mansubnya za'lana, dia mansub dengan fathah. Jadi za'lanu, za'lana, za'lana. Kemudian ta'banu kata sifat artinya capek. Bentuk majrurnya bukan ta'bani tapi ta'bana. Dia majrur dengan fathah. Kemudian dia mansub juga dengan fathah. Jadi bentuk majrurnya sama dengan bentuk mansubnya. Ya, ta'banu, ta'bana, ta'bana. Ya. Itu kata benda atau kata sifat ghairu munsharif yang tidak beralif lam. Ya. Kemudian kalau kita tambahkan alif lam ke bentuk-bentuk ini, jadi ta'banu kata sifat kalau ditambahkan alif lam dia menjadi at-ta'banu. Lihat kata sifat itu apakah dia itu munsharif maupun ghairu munsharif bisa ditambahkan alif lam. Jadi za'lanu menjadi az-za'lanu, ta'banu menjadi at-ta'banu. Jadi perhatikan zai itu huruf matahari, jadi kalau ditambahi alif lam dia dilafazkan az-za'lanu, bukan al-za'lanu. Ta juga begitu, huruf matahari, jadi kalau tidak at-ta'banu. At-ta'banu. Ini kata benda jamak itu juga bisa ditambahkan alif lam, bisa juga ditambahkan alif lam. Masajidu, masjid-masjid. Ya, kalau tambahi alif lam, al-masajidu, masjid-masjid itu dia jadi ma'rifah. Madarisu, sekolah-sekolah itu nakirah. Jadi sekolah-sekolah itu tidak tertentu, tapi kalau ditambah alif lam, al-madarisu, sekolah-sekolah itu. Tapi ini Marwanu ismul alam pada pelajaran sebelumnya atau kata benda nama itu tidak boleh ditambahi alif lam. Oleh karena apa? Oleh karena fungsi alif lam itu untuk membuat kata benda atau kata sifat itu tertentu. Sedangkan Marwanu ini sudah tertentu, otomatis tertentu. Oleh karena ia sebuah nama. Oleh karena dia sebuah nama. Jadi ini tidak boleh ditambahi alif lam. Makanya di sini nggak ada al-marwanu. Ya, alif lam itu bisa ditambahkan ke sini al-masajidu, al-madarisu, az-za'lanu dan at-ta'banu. Sekarang itu bentuk marfu, ya, bentuk marfu. Dia berakhir dengan apa? Dia berakhir dengan dhammah. Perlu saya ingatkan lagi bahwa perubahan harakat huruf akhir itu tidak menyebabkan perubahan makna. Kitabun, kitabin, kitaban, huruf akhirnya saja yang berubah. Sedangkan arti yang tetap. Kitabun sebuah buku, kitabin sebuah buku, kitaban juga sebuah buku. Al-kitabu juga begitu. Al-kitabu buku tersebut, al-kitabi buku tersebut, al-kitabu buku tersebut. Jadi perubahan harakat huruf akhir tidak berubah makna. Seperti ini. Marwanu, marwana, marwana. Huruf akhirnya bisa berubah, tapi artinya tetap.
Marwanu ya Marwan, Marwana ya Marwan, Marwana, Marwan. Nah, sekarang begini, al-masajidu ini asalnya kan masajidu, asalnya kata benda ghairu munsharif, tapi tamhid alif lam. Nah, apabila kata benda atau kata sifat ghairu munsharif itu ditamhid alif lam, maka dia majrur dengan kasrah. Jadi al-masajidu bentuk majrurnya al-masajidi. Kalau dia tidak beralif lam, masajidu bentuk majrurnya masajidah. Nah, tapi kalau dia beralif lam, bentuk majrurnya al-masajidi. Nah, bentuk mansubnya al-masajidah. Ya, al-masajidah. Jadi al-madarisu, ini sekolah-sekolah, bentuk majrurnya al-madarisi. Jadi bentuk mansubnya al-madaris. Az-za'lanu, lihat beralif lam dia. Kata sifat itu memang boleh beralif lam. Bentuk majrurnya az-za'lani, bentuk mansubnya az-za'lana. Jadi dia persis sama dengan yang munsharif. Coba lihat isim munsharif itu, dia marfu dengan dhammah, majrur dengan kasrah, mansub dengan fathah. Jadi isim ghairu munsharif yang beralif lam juga begitu. Marfu dengan dhammah, majrur dengan kasrah, dan mansub dengan dhammah. Jadi al-masajidi itu majrur, kalau mansub itu al-masajida. Al-madarisi itu majrur, mansubnya al-madarisa. Az-za'lani, az-za'lana. At-ta'bani, at-ta'bana. Ya. Jadi kalau isim ghairu munsharif itu beralif lam, maka bentuk majrurnya tidak sama dengan bentuk mansubnya. Dia majrur dengan kasrah, mansub dengan fathah. Tapi kalau dia tidak beralif lam seperti ini, ya, bentuk majrurnya sama dengan bentuk mansubnya. Masajidah, masajidah. Marwana, marwana. Oke, dari uraian ini kita dapat membuat dua kesimpulan penting. Perhatikan kesimpulan ini, dua kesimpulan penting. Yang pertama, kata benda atau kata sifat ghairu munsharif tidak beralif lam. Jadi ghairu munsharif yang tidak beralif lam seperti ini, dia itu marfu dengan dhammah. Marfu dengan dhammah, itu biasa. Kemudian dia majrur dengan fathah. Ini yang tidak biasa. Ya. Tanda majrur, tanda jar yang alami itu kasrah. Tapi dia justru majrur dengan fathah nih. Majrur dengan fathah. Kemudian dia mansub dengan fathah, ini biasa, ya. Itu untuk kata benda atau kata sifat ghairu munsharif yang tidak beralif lam. Tetapi kata benda atau kata sifat ghairu munsharif yang beralif lam, ini alif lam semua ini, dia marfu dengan dhammah. Coba lihat, dia marfu dengan dhammah nih. Al-masajidu, al-madarisu, az-za'lanu, at-ta'banu. Kemudian dia majrur dengan kasrah. Majrur dengan kasrah nih, majrur dengan kasrah. Al-masajidi, al-madarisi, az-za'lani, at-ta'bani. Kemudian dia mansub dengan fathah. Ya, al-masajida, al-madarisa, az-za'lana, at-ta'bana. Ya. Nah, itu dua kesimpulan penting yang perlu diingat. Jadi, coba lihat ini marfu dengan dhammah, majrur dengan kasrah, mansub dengan fathah. Ini sama dengan kata benda atau kata sifat yang munsharif. Tapi kalau ini dia itu marfu dengan dhammah, majrur dengan fathah. Tak biasa itu. Biasanya majrur dengan kasrah, tapi ini dengan fathah, mansub dengan fathah. Jadi perbedaannya di sini. Di sini majrur dengan fathah, ini majrur dengan kasrah. Dengan demikian tamatlah pembahasan mengenai isim munsharif dan isim ghairu munsharif untuk tahap awal. Insyaallah
pada edisi berikutnya kita coba mengkombinasikan kata benda dengan kata sifat dalam sebuah frasa. Nanti pada edisi selanjutnya kita coba mengkombinasikan kata benda dengan kata benda. Kalau kata benda dengan kata benda, misalnya begini, ini kata benda, kitab kata benda, Marwan kata benda. Jadi bisa kita kombinasikan kata benda kitab dengan kata benda Marwan. Caranya bagaimana itu? Kan gitu kan? Itu akan kita pelajari nanti. Sehingga kombinasinya adalah buku Bapak Marwan. Buku Marwan, maksudnya buku Bapak Marwan atau buku milik Marwan. Ya. Oke, saya kira cukup sekian. Insyaallah pada edisi berikutnya, edisi 15, kita akan memasuki satu pokok bahasan yang beda dengan pokok bahasan sebelumnya. Jadi pada edisi 15 kita mulai berbicara mengenai gabungan kata. Nah, gabungan kata dalam bahasa Arab disebut murakkab nanti, ya. Atau dalam bahasa Inggris phrase, dalam bahasa Indonesia frasa. Cukup sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.